bertemu lagi di podcast saluran Asep Lain. Kita bertemu dengan Kang Maijen Purnawen Asep Kuswani. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Paguyuban Asep Dunia. Kita akan bincang-bincang selama ini Kang Maijen beberapa hari nih kelihatannya sedang ke Bali. Ada acara apa aja kan di Bali kan? Terima kasih dan sebetulnya saya ke Bali itu ada kedukaan, yaitu kedua ayah istri saya yang bertepatan sekali pada saat itu juga anak kecil belum boleh naik pesawat. Coba lewat darat dari Bandung ke Bali. Bali ini daerah mana? Buleleng. Tapi alhamdulillah yang namanya soldier tidak akan lepas daripada perjuangan jauh pun ditempuh. Soldier never die. Soldier never die. Ya. Dan memang bukunya sudah terbit dan alhamdulillah saya juga beli itu. Nanti para pemirsa kalau perlu nanti silakan beli itu buku Soldier never die. Silakan kan lanjut gimana perjalanan selama di Bali dan sekarang kebetulan ada di Bapak Semarang ya. Tempat bekerjanya Asep Jenal Mustafa, pengurus Dewan Pakar Pendekar. bukan pendek tapi kekar ya. Iya. Jadi selama perjalanannya jelas saya ternyata masih muda. Dari Bandung ke Bali itu naik bus ya, dan bermalam di Mojokerto. Mojokerto ya. Itu pengalaman saya ketika saya komandan korem di Mojokerto. Oh, pernah jadi komandan korem di Mojokerto, saudara. Ya, alhamdulillah. Berapa lama di Mojokerto kan? Satu malam aja. Kalau dulu berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun lah. Karena saya mengambil S2. Oh gitu. Pertahanan ya. Jadi di Mojokerto 2 tahun, 1 tahun dihabiskan 1 malam aja kemarin di sana. Iya. Itu Kenangannya lebih indah tapi kan. terkesan karena kita bisa keliling-keliling di Mojokerto itu di malam. Itu baru ke Bali. Nah, ketemu Bu Maijen di Mojokerto atau di mana? Ketemu siapa tuh? Ketemu siapa? Di Bu Maijen. Oh iya. Ya di Pulau Dewata lah. Oh, Pulau Dewata. Jadi Asep bersandar di Pulau Dewata. Tapi kan di Mojokerto. Ini ada kawan saya Bang Rizal. Kalau ini orang IT, kalau kita ini dengan IT yang sederhana kita bisa. Mas Rizal, ini Pak Maijen, namanya sama-sama Maijen Asep Kuswani ini. Kita pakai ini aja dulu, tapi foto-foto boleh pakai. Silakan lanjut Kak. Ini ketika saya sampai di Bali, besok nanti kan ada acara ngambil. Ya, namanya beda ya, Bapak ya. Dulu ya. Jadi acara ngambilnya berapa lama? Kalau ngambil itu mencari hari baik. Sabar ya. Karena masih ada beberapa acara, saya berpikir saya lihat kayak dulu bulan Oktober itu rupanya bulannya merah semua kan. Jadi saya berlanjut. Oh gitu. Berlanjut ada beberapa upacara adat ya, termasuk juga alhamdulillah saya bisa pakai saham. Iya. Oh gitu ya, seperti sana. Selama di sana keluarga berapa banyak? Keluarga itu hampir Oh gitu.
Kalau untuk mawar itu gimana itu? Aduh. Caranya Nah, kalau itu ya kita mati ikut. saya no comment ya. No comment. Kalau itu karena itu udah Iya iya. Iya. Emang Kalau akan kan mengajak kan istri. batu-batan saya kan di Puri ya. Iya iya. Puri Buleleng, jadi yang keturunan raja-raja Buleleng lah Oh, istilah itu. Jadi anak agung di situ. Jadi ada puri-puri ya. Itu batu-batan itu. Nah kembali baru kemarin itu lewat darat lagi. Iya. Saya bermalam di kota Solo. Saya ingin melihat situasi kota Solo. Waktu malam bertepatan kan kalau udah malam saya harus bermalam. Oh gitu. Jadi perjalanan tidak boleh dilanjutkan lagi. Harus istirahat dulu. Nah, alhamdulillah tadi pagi ya saya check out dari kota Solo. Iya. Saya menuju ke kota Semarang. Iya. Memang saya juga ingin ketemu kepala Bapelka Semarang. Siapa itu Pak? Yang ganteng itu. Ya kebetulan Kang Majen saya baru bertugas di sini sekitar hari Senin tanggal 12 kalau tidak salah, 13 mungkin ya. Karena tanggal 10 hari Jumat itu serah terima jabatan di Jakarta. Jadi bulan September, hari Senin waktu itu kami datang ke sini, tapi hari Selasa juga ke Jakarta karena menerima penghargaan sertifikat Bapak ke Semarang sebagai penyelenggara pelatihan untuk akreditasi A. Terima kasih Kang bisa hadir ke sini ke Bapak ke Semarang. Justru itu saya juga terima kasih banyak nih. Saya bisa. Padahal sudah siapin tempat yang enak di sini. Bagaimana di Semarang juga banyak kawan. Banyak kawan kan. Iya, tadi malam juga saya ke Makassar itu banyak kawan kan, tapi karena gitu nggak semua dikontak karena kita takut janji jadinya. Hanya beberapa orang dan istri saya kebetulan ulang tahun di sana. Jadi alhamdulillah ada yang membuat surprise kepala balai besar kesehatan permasyarakat. Jadi ternyata kita itu berpikir tentang rezeki ya. Kita tidak mesti uang. Ternyata rezeki itu bisa berbentuk apapun. Kita sedang juga berkekurangan uang dan banyak uang, tapi ada rezeki di orang lain. Jadi seperti sekarang ini kan rezeki saya. Rezeki saya kesini bisa bertatap muka dan bisa menengok loh, menengok kepala Bapelkes yang baru ini, kan, dan juga situasi kondisinya di kota Semarang yang cukup sejuk ini. Karena kebetulan saya datang sore hari jadi sejuk. Pemirsa podcast sekalian, Kang Majen selaku Ketua Dewan Pembina Paguyuban Asep Dunia loh. Paguyuban Asep Dunia PAD ya, beliau ketua Dewan Pembinanya. Ternyata nama Asep itu cukup menarik ya, sehingga banyak orang juga yang meminta bergabung sana, bergabung sini, organisasi juga tambah-tambah gitu ya. Nah sebagai Ketua Dewan Pembina PAD bagaimana nih mengkritisi keadaan sekarang terkait dengan organisasi PAD ini? Ya, alhamdulillah ya kalau organisasi Paguyuban Asep Dunia itu bisa dikatakan tetap solid ya. Yang tidak solid itu mungkin bisa dikatakan dalam tanda petik ya. Asep-asep tertentu yang mempunyai istilahnya itu ada kaitannya dengan keinginan tersendiri ya. Kepentingan lain. Ada kepentingan ya. Pasti ada. Padahal namanya Asep. Iya betul. Dari awal pun kan udah disiapkan ruangan untuk asep-asep yang ada baik di Indonesia atau di luar negeri. Kan? Tapi setelah gebyar rupanya pahayang-hayang. Nah itu kan. Pahayang-hayang itu berkeinginan yang beda-beda ya karena kepentingan itu ya. Ada kepentingan itu ya kan, kepentingan politik apalah dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau menurut saya Paguyuban Asep Dunia itu tidak pernah memutuskan silaturahmi ya. Siapapun dari manapun juga kalau mau bergabung silahkan kita terima dengan baik gitu kan. Jadi karena titik berat dari Paguyuban Asep Dunia itu kan silaturahmi ya. Silaturahmi, dalam silaturahmi silahkanlah mungkin ada yang komunikasi yang termasuk dengan Asep itu ya. Mungkin Asep-Asep yang ada kaitannya dengan ustadz dan sebagainya itu kan yang kaitan dengan agama, silakan ya.
menyesuaikan. Kemudian dan dia yang ada ilmu dari Asep-Asep yang memiliki jiwa sosial, yang saling membantu kan. Nah itu alhamdulillah justru di situ. Kemudian mungkin di bidang ekonominya silahkan untuk dikembangkan, dimajukan. Kang Majen kan mendirikan itu Asep Business Community itu. Oh iya. Ya walaupun mungkin tersendat-sendat dalam hal ininya, tetapi eksistensi masih ada. Nah ini harapannya gimana tuh tentang perekonomian ya Pak Bilban ini? Sebetulnya Asep Business Community atau mungkin himpunan pengusaha Asep ya, istilahnya itu yang selalu ditiru oleh Asep-Asep yang lain. Begitu kita membentuk, membentuk, meniru. Ya, apa-apa selama itu masih positif ya. Pasal itu herat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya betul, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya harapan saya di bidang Asep Business Community ini, tentunya saya menginginkan bahwa para pengusaha Asep itu bisa bersatu padu dalam rangka meningkatkan dari perekonomian Asep-Asep itu. Ya. Kan yang tinggi, yang menengah, yang di bawah, semua menjadi satu. Tidak ada perbedaan di antara pengelola Asep. Selama ini sebagai pembina paguyuban Asep dunia sudah aksi ataupun pembinaan kepada pengurus juga sejauh mana nih? Alhamdulillah, kalau pembinaan kepada pengurus itu khususnya yang baru ya, kami ini selalu mengingatkan. Mengingatkan itu bukan berarti benci. Ya kan? Sayang gitu. Yang diingatkan itu jangan kecewa. Betul. Ya kan? Betul. Justru harus berterima kasih kepada yang mengingatkan. Contoh misalnya, sebagai contoh ya, struktur organisasi sudah ada bagian yang menangani dan daripada organisasi itu bergeraklah sesuai dengan bidangnya. Kemudian dari bagian bendahara, kemudian dari wakil atau mungkin para kepala departemen itu bergerak sesuai dengan bidang. Sebetulnya tidak susah. Ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi gerakan gitu ya? Ya, tidak susah. Tidak ada yang susah apabila kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, ya kan? Keikhlasan itu. Kalau dilihat kalau kita melihat bahwa semua itu banyak tulisnya sama lah. Kalau BUMN sekarang ada moto akhlak. Kalau kita kan di Asep ke Indonesia. Kemudian Asepnya sendiri agama, sosial, ekonomi, pendidikan. Nah, tadi saya akan tadi apa namanya kan? Ikhlas. Nah, makna ikhlas dalam organisasi bagaimana nih? Memang ikhlas kan dengan melaksanakan segala sesuatu itu kan penuh dengan hidupnya dengan sepenuh hati, tidak uring-uringan, tidak grundel. Walaupun tugas kita masing-masing berbeda, tapi untuk organisasi ini, karena kan tujuannya di samping silaturahmi juga bagaimana supaya nama budaya, nama Asep yang kita dengan budaya itu tidak hilang, ya bagian budaya itu tidak hilang di istilahnya itu digurus oleh yang istilah itu budaya globalisasi itu yang sekarang, waduh kan udah tidak bisa terbang lagi. Cepat, ya, harus ini tepat, baik dan sebagainya. Nah, ini kan dan alhamdulillah kita punya ahli juga tuh, ahli integritas. Ketua Perbasi Integritas Nasional kan? Salah satu Kang Asep Hairullah, nanti kita podcast juga sama beliau. Itu salah satu yang selalu disampaikan ya, integritas ya. Memang dalam integritas itu keikhlasan juga. Betul. Apa yang tidak berbohong ya istilahnya. Apa yang ada di dalam hati kita diucapkan, dilaksanakan. Betul. Itu integritas harus disebut. Artinya integritas itu secaranya pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan menjadi satu. Harus demikian. Jangan kita berbicara integritas, kemudian kita juga tidak memiliki integritas itu sendiri. Apa yang diucapkan dengan dilaksanakan berbeda. Harus sama. Nah kan sebentar lagi aku udah dengar nggak ada mau ada Gemboroi nggak ada tangga. Insya Allah pas Kang Asep Sutras itu ternyata dari Kalimantan Barat akan hadir juga. Ada pimpinan di juga. TNI Polri juga tanggal 10 kan di Februari November Hari Pahlawan katanya.
Nah dengan mungkin ya, terus nanti ada KA ya, Koperasi Asep. Nah ini bagaimana nih terkait dengan upaya-upaya teman-teman untuk menggerakkan PAD dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kan? Khususnya akan sebagai Ketua Dewan Pembina. Ya, kan memang tinggal dilanjutkan aja. Iya. Itu kan suatu kegiatan yang positif ya. Dan kebetulan hal Jambor itu kegiatan wilayah ini Bogor, melakukan penjajaran itu. Ya. Yang kedua ini kita dukung dari DPP ya harusnya ya. Kita dukung ya untuk Jambore PAD nasional ya, kita dukung walaupun dilaksanakan oleh DPW, ya. penjajaran ya. Betul. Ini salah satu kegiatannya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya DPW yang lain juga tergabung seperti pada tahun yang lalu Iya, ya. betul. Tidak hanya di Bogor saja, Betul. termasuk Kang Haji selaku wakil presiden juga kan hadir di situ ya. Waktu Waktu itu. Dan seluruhnya itu PLT ternyata, pejabat lillahi ta'ala, nggak ada gaji dan sebagainya. Iya. Memang Dan ini Koperasi Asep informasinya dan sudah ketua oleh Presiden PAD itu di Banten kan. Jadi memang dalam masa PPKM ini pembina di PAD Banten juga berharap dapat laksana tetapi menjaga protokol kesehatan. Ini KA yang kelima gimana tuh Kak? KA yang kelima harapan Akang yang memang agak tertunda kelihatannya dulu ya. Oke. Walaupun agak tertunda ya, tentunya yang pertama dalam konferensi Asep ini kan jadi beratnya yang pertama harus menjaga nama baik dari paguyuban Asep dunia. Iya. Jadi berat. Dari tiap individu sampai ke organisasi ya, jaga itu nama baik Asep itu. Jangan sampai mengecewakan nama Asep sendiri dari diri sendiri ya. Kalau kita sama-sama menjaga nama baik itu ya, insya Allah lah ya hasilnya juga akan positif. Bukan positif karena COVID tidak. Kalau positif COVID jangan ya. Jangan. Yang baik-baik aja. Nah ini sebagai penutup kita diskusi ya, ini kebetulan jauh-jauh dari Bali datang ke sini mau pulang ke Bandung, belok ke Semarang karena memang kita intinya silaturahmi ya kan. Ya. Dimanapun Asep berada, kita insya Allah kalau ada dimanapun kita akan ketemu ya Kang ya. Ya. Nah harapan Akang terkait dengan paguyuban Asep dunia ini dan juga nanti ada Jambore dan KA, harapannya apa supaya menghimbau lah kepada para Asep untuk hadir yang berkesempatan hadir ya. Karena kadang-kadang Asep tuh pas hadir bisa hadir ribuan mohon, tapi pas ketika ada kegiatan masing-masing Asep tuh ternyata semua pegawai pekerja keras gitu kan. Gimana Kang? Jadi yang pertama tetap ya kita silaturahmi ya. Ya. Seperti kita nih sekarang nih. Ya. Saya datang ke sini kan ada hubungan batinnya di antara Asep ini. Betul. Kalau tidak ada hubungan batinnya ini, ngapain saya ke sini? Kalau saya batinnya ini paguyuban Asep Arjuna. Nah, ini salah satunya ini loh. Dari silaturahmi ini kita dapat istilahnya tuh membuka hati kita, merancang juga dan memberikan masukan-masukan ya, seperti kali berdua kayak ini, sehingga di dalam nanti konferensi Asep itu titik beratnya kita itu adalah merupakan silaturahmi ya. Yang kedua itu udah merupakan yang harus dilaksanakan setiap 5 tahunan sekali kan? Setahun sekali ya. Tapi intinya apa itu tugas DPP sebetulnya, tapi tetap di ini kan OC-nya dari DPW misalnya. Yang kelima ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting itu ya istilahnya tuh rancangan itu walaupun itu dilaksanakan oleh di DPW Bogor ya, DPW Banten, karena memang pada saat di awal rancangan konferensi Asep itu bergilir ya. Sebagai contoh misalnya pertama di Bandung, kedua di Bandung di Jakarta, kemudian Bogor ya kan. Yang kelima yang mau di Bekasi tidak jadi kan, karena baru awal COVID itu. Nah sekarang mungkin dilanjutkan di Banten. Insya Allah mudah-mudahan hasil konferensi Asep yang merupakan apa istilahnya tuh sebetulnya kerja tugasnya di PP juga ya. Itu supaya nanti bisa menghasilkan kira-kira yang terbaik yang akan disampaikan baik rencana atau mungkin kegiatan ataupun yang lain-lainnya itu. Kemudian
dari konferensi ASEP juga. Kalau memang di ADART itu belum ada, bisa disarankan. Ya. Mungkin itu aja. Dan saya untuk intinya pengurus supaya DPP kan ada rapat rutin nggak Dewan Pembina ini? Akan sebagai ketua sudah berapa diskusi dengan teman-teman pembina. Saya sendiri Dewan Pakar, ketuanya Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, MSc, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia. Ya, kita sering ini, dan nanti tanggal 6 kita akan ngobrol bersama Asep. Nah, ini di Dewan Pembina rutinnya berapa kali kalau untuk diskusi-diskusi mungkin sering sih ya. Kalau Dewan Pembina sih setiap ada itu kita selalu ada ya pembahasan. Baik di grup ataupun di Japri ya. Sesuatu itu pasti didiskusikan. Baik Pak Kang Asep Rahmat atau Kang Asep Burhanuddin, ya kan? Itu yang selalu selalu memberikan masukan-masukan ya. Adapun masukan-masukan itu kan diterima dan tidak terima silahkan aja, ya kan. Tapi ya jangan sampai istilahnya yang tadi yang saya singgung itu babarian, SPSMR, atau SPSMR. Jadi kalau seandainya saya selaku pemimpin DPP dari atas ketua umum, para ketua departemen ataupun sampai ke bawah, kalau saya berikan masukan yang positif, ya mungkin yang bisa diterima, ya alhamdulillah. Kalau toh misalnya itu kurang bagus, kurang pas, nggak usah, gitu kan? Dan bisa didiskusikan. Iya, bisa didiskusikan lagi, ya kan? Bisa dipertimbangkan atau didiskusikan lagi, itu ya. Dan saya juga tidak mungkin kalau saya memberikan masukan-masukan yang negatif, ya. Bagaimana mengupayakan bahwa PAD itu bisa berkembang lebih bagus lagi. Asep bersatu. Ya, Asep bersatu. Dari Asep Baik, ke Asep ke Indonesia. Di Asep, Asep ke Indonesia. Ya, paguyuban Asep dunia. Alhamdulillah, saudara-saudara pemirsa sekalian, podcast sekarang Asep Jaya. Kita dapat berbincang-bincang dengan Kang Majen Purnawirawan Asep Kuswandi, ya, sarjana hukum, Master of Science Pertahanan, ya. Beliau jauh dari Bandung ke Denpasar, kemudian kembali lagi pakai darat sesuai dengan buku yang dibuatnya adalah Shadow Never Die, di mana beliau selalu semangat dimanapun berada. Ya, kalau perlu sejauh manapun akan ditempuh, gitu ya. Dan saya juga sebagai sekretaris pernikahan punya Dewan Pakar juga terima kasih ucapannya kepada Kang Majen. Salam dari Pak Ketua. Dan saya sendiri dengan pengurus secara Japri dan sebagainya juga sama memberikan masukan-masukan di sedikitnya imbuhan dengan kepakaran. Kita sudah ngobras yang keempat dan kita yang kelima akan datang. Itu sudah alhamdulillah sambil ngumpulin dana kan. Kemarin pun kan kita dapat ya waktu itu menjelang kopi, kemudian juga ada kegiatan lainnya dan seluruhnya masuk ke kas PAD. Kita tidak pegang dari mereka. Dan mudah-mudahan itu sama-sama kontribusi apapun kepada paguyuban Asep dunia adalah untuk Asep semua. Tahu para saya ya kan ya. Asep kudu ngahiji. Asep ya. hiji. Jangan Asep Tong parundungan. Jangan Asep ternyata begitu bergabung malah parundungan. Pembarian. Jadi satu lagi ya. Tapi balik deh kan jadi diri Asep. Asep. Agama kita harus sosialisasi, ekonomi kita tetap harus berdiri, dan jangan lupa pendidikan kita harus mengiringi dengan revolusi 4.0 ini. Ke depan akan siapa yang menguasai teknologi informasi, Anda yang akan menguasai dunia. Gitu kan? Betul. Bahkan tadi Kenapa? barusan ada apa tambahan? Oh, tambahannya bahwa Sebelum tutup nih kita close statement nih. Jadi Asep itu harus tetap solid, tetap kompak, jangan mudah dihasut, jangan mudah diadu domba, tetap bahwa sesuai dengan salam Asep, Ki Asep, Ku Asep ke Indonesia. Demikian, terima kasih Kang Majen. Sengaja saya wawancarai karena kita kan sekarang masih jarang-jarang menatap muka. Sekarang begitu ketemu udah berapa tahun ya kita ya? Ketemu 2 tahun ya? Alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Semarang.